ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
kasih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan
selamat dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, selamat malam. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap kita beribadah pada malam hari ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kelahiran Sang Mesias. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita kosongkan pikiran kita dari segala rutinitas maupun juga pergumulan yang mungkin menghalangi kita untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Mari yang semua yang bernafas, kita datang menyembah Dia. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, all ye faithful. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing holy citizen of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Hari ini kami datang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Sembari menghantar kehidupan kami untuk semakin layak meninggikan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa dan segala pelanggaran kami. Dan kami mengucap syukur untuk seluruh anugerah yang Engkau telah berikan. Kelahiran-Mu ya Tuhan, membawa kami semakin mengerti akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang di luar nalar pikiran manusia. Sungguh terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal hingga kekal. Terimalah segala peribadatan kami, dan kiranya Engkau disenangkan dengan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang telah menjadi terbatas demi kasih-Nya yang Kau genapi atas kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Ya Yesus Tuhanku, dengarlah doaku di dalam palungan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang agung itu rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, yang kelahirannya besok kita akan rayakan bersama. Nah, karena itu mari kita singkirkan semua urusan pribadi kita yang menghalangi pikiran, jiwa kita, hidup kita untuk bisa terfokus kepada Dia yang sudah lahir bagi kita. Mari kita menyambut kehadirannya di dalam Natalnya yang kudus dengan kehidupan yang selalu mengarah kepadanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Juru Selamat Dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja telah lahir. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan namanya. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Karena kelahiran-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dilayakan untuk memuliakan-Mu. Kami dilayakan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kami dilayakan untuk berdoa dan bertekatan, berkomunikasi dengan-Mu. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, tidak hanya mengambil kami dari lembah maut tanpa tuntunan, tetapi Engkau menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dengan firman-Mu yang teguh. Dan saat ini, tolonglah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus mengurapi hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau memakai ia menyampaikan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema Majestic Love. Kasih yang agung yang menyertai dan menyelamatkan kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia dialah yang mendengar dan terlebih lagi yang melakukannya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah film Korea yang saya ikuti. Judulnya itu Tale of the Nine-Tailed. Nah film ini mengisahkan tentang kehidupan para dewa-dewa. Dan ada salah satu dewa yang menjadi tokoh utama di dalam film ini. Dia dikisahkan dia jatuh cinta dengan seorang gadis pujaannya. Dan gadis ini adalah seorang manusia. Nah tentu saja ini adalah sebuah skandal yang besar di tengah dunia perdewaan di film ini. Mana mungkin sih seorang dewa boleh jatuh cinta kepada seorang manusia? Nah singkat cerita, dewa ini punya satu keinginan yang besar. Dia mengatakan, jika saya dilahirkan kembali, saya rela hidup menjadi manusia biasa demi menunjukkan kasih sayang saya kepada seorang gadis pujaan saya. Romantis bukan Bapak Ibu Saudara? Demi cintanya, sang dewa yang satu ini rela meninggalkan kemampuannya yang super. Rela meninggalkan tatanya, kekuatannya, seluruh yang dia miliki untuk menjadi sama seperti manusia pada umumnya. Demi menunjukkan cintanya kepada pujaan hatinya. Demi ia bisa hidup bersama-sama dengan gadis itu. Nah Bapak Ibu Saudara, film ini membuat banyak orang itu penasaran. Gimana sih kisah selanjutnya? Banyak orang yang juga terharu dengan apa yang dilakukan oleh dewa yang satu ini. Bagaimana pengorbanannya untuk menunjukkan cintanya kepada gadis pujaannya. Tetapi kalau misalnya kita lihat, film ini bukanlah kenyataannya. Film ini hanyalah fiksi belaka, dibuat hanya untuk menghibur para menontonnya. Kejadiannya tidak sepenuhnya memang terjadi seperti itu. Hanya dibuat sebuah fiksi.
Tetapi 2000 tahun yang lalu ada sebuah kisah yang juga mirip dengan film ini. Kisah itu bukan fiksi, tetapi kenyataannya memang demikian. Kisah ini adalah penyataan kasih Allah yang agung kepada diri manusia yang hina. Nah, apa kasih itu? Apa kisah dari kasih itu? Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Putra Tunggal Allah Bapa rela turun dari tatanya di sorga sana. Dia turun ke bumi menjadi sama seperti manusia. Dan ini tercatat di dalam kitab Injil Yohanes. Nah, menurut Yohanes, Yesus itu telah bersama-sama dengan Allah sejak pada penciptaan. Yohanes menegaskan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak pada mulanya telah bersama-sama terlibat dengan Allah dalam aktivitas penciptaan. Artinya, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang firman Allah yang kekal itu turun dari surga ke bumi, mengambil rupa manusia. Firman itu menjadi daging. Itu maksudnya telah menjadi manusia. Nah, peristiwa ini bukanlah kali pertama Allah melibatkan dirinya di dalam sejarah manusia. Sebelumnya, Allah juga telah bekerja di dunia. Melalui perjanjiannya, melalui hukumnya, melalui hakim-hakim, para raja-raja dan nabi-nabi yang menyampaikan firman Allah. Allah turut bekerja di sana. Namun sekarang Allah melibatkan dirinya sendiri secara langsung, Bapak Saudara. Sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia. Ayat 14 juga mengatakan di sana bahwa sang firman itu telah menjadi daging atau manusia dan dia berdiam di antara kita. Bapak Ibu Saudara, kata diam di sini memakai arti kata yang aslinya itu adalah mendirikan kemah. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang indah sekali. Karena mengingatkan kita kepada kemah suci di padang gurun. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai dengan 9. Kemah suci itu adalah lambang penyertaan Tuhan bagi Israel di padang gurun. Tuhan menyertai umatnya dan berkemah bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, memang mungkin Israel dulu pernah menjadi budak melayani bangsa Mesir. Tetapi setelah Tuhan menyatakan diri kepada mereka, identitas mereka itu berubah. Mereka bukan lagi budak Mesir, melainkan umat Allah yang maha kuasa. Umat dari Allah yang menaklukkan semua dewa-dewi Mesir. Dan Allah menjadikan Israel anak sulungnya. Allah sendiri yang senantiasa menyertai Israel. Di dalam perjalanannya di padang gurun, Allah menyertainya melalui kemah-kemah suci. Jadi untuk apa sebenarnya Kristus rela datang ke dunia? Salah satu jawabannya, dia itu datang untuk menyertai umatnya. Dia mau berdiam bersama dengan umatnya. Nah, di dalam ayat 14 juga Yohanes mencatat ada kata kasih karunia. Memakai kata karis. Dan aletheia, yaitu kebenaran. Nah, kasih setia dan kebenaran Allah itu artinya dia akan dengan tepat menjalankan perjanjiannya. Dengan penuh kasih sayang, dia akan menjalankan janjinya kepada umatnya. Tetapi juga dengan keadilan dan kebenaran, dia menghakimi umatnya berdasarkan
perjanjiannya. Nah, Kristuslah yang menggenapi ini semua. Kristuslah yang menggenapi kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa Sang Firman ini menyatakan kemuliaan Allah di dalam kesetiaan, di dalam perjanjiannya. Kepada siapa? Kepada kita. Nah, Tuhan mengingat perjanjiannya bagi umatnya. Kita yang menjadikan, kita yang telah dijadikan oleh Allah, anak-anaknya, oleh kuasanya itu. Sekarang kita juga adalah penerima janjinya. Nah, ini adalah sebuah berita yang agung yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kristus datang sehingga seluruh kepenuhan kesetiaan Allah dan kebenarannya itu menjadi genap bagi setiap kita. Tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara, Sang Firman ini datang dengan segala ketersembunyiannya. Dia yang mulia rela menjadi sama seperti manusia. Tidak terlihat lagi cahaya surgawi yang membutakan mata siapapun yang memandangnya. Tidak terlihat pasukan malaikat dengan api yang berkobar-kobar membakar dan pedang yang menyala-nyala melindungi kekudusannya. Tidak terlihat berlaksa-laksa demi berlaksa-laksa malaikat yang menaikkan puji-pujian baginya siang dan malam. Tidak terlihat tua-tua yang melemparkan mahkota mereka pada kakinya sambil sujud menyembah kepadanya. Yang terlihat justru hanyalah seorang pria yang sederhana yang sedang berjalan menuju sungai, tempat di mana Yohanes Pembaptis itu membaptis. Dia tidak berbeda dengan kita. Sederhana, dia terbatas. Dan sama seperti orang Yahudi lainnya yang hidup di tengah kemiskinan di tanah Palestina pada saat itu. Siapa yang bisa kenal dia? Siapa yang bisa kenal Sang Mesias itu? Sang Firman Allah yang sudah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, betapa besar kemuliaan Allah ketika dia rela menyatakan dirinya di dalam kesederhanaannya. Sungguh di luar pikiran manusia bahwa keagungan, kemuliaan justru terdapat pada kerelaannya untuk menjadi rendah. Inkarnasi Kristus adalah wujud kemuliaan Allah yang paling mulia. Kematiannya di atas kayu salib adalah kesempurnaan kemuliaannya itu. Lalu siapakah kita, Bapak Saudara? Siapakah manusia? Manusia itu hanya makhluk hina yang ingin dipermuliakan. Makhluk yang rusak dan penuh dengan dosa dan ingin diingat di dalam segala situasi. Itulah kita. Sekarang siapakah Kristus? Kristus itulah Allah. Dia Sang Pencipta yang mulia. Namun dia rela direndahkan demi menunjukkan kasih-Nya pada kita. Itulah dia, Kristus itu. Lalu apa arti semua ini, Bapak Saudara? Apa implikasinya, apa relevansinya kepada saya dan juga saudara yang ada di rumah? Kerelaan Allah menjadi manusia dan kini dia diam bersama dengan manusia. Itu menunjukkan kepeduliannya akan dunia ini. Dia peduli akan dunia yang begitu gelap dan rusak, penuh dosa. Dengan kehadirannya, Kristus memberikan jawaban. Kristus memberikan harapan yang kekal
menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia membawa terang ilahi itu kepada setiap kita yang berada di dalam kegelapan. Ia menunjukkan bahwa Allah itu berempati kepada umatnya. Dia berempati kepada manusia yang dipenuhi dengan kesengsaraan karena dosa. Dipenuhi dengan pergumulan yang tidak menentu. Keraguan-raguannya. Kehinaannya, kerusakannya. Dan pergumulannya di tengah maut. Ini merupakan berita sukacita yang besar bagi umat manusia di sepanjang zaman. Kristus yang sudah hadir menjadi manusia, itulah jawaban bagi dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Itulah pengharapan yang membawa terang ilahi bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, meski pandemi ini membuat kita itu bergumul. Kita tahu Natal itu datang, tetapi kita tahu juga kita masih berada di dalam situasi yang tidak menentu sampai dengan detik ini. Namun kalau mau jujur, sedikit banyak bukan, pandemi itu membuat setiap kita itu tersadar. Tersadar akan hal apa Bapak Saudara? Coba kita simak sebuah video yang menyadarkan kita apa yang disadarkan oleh pandemi ini. Kalau pandemi ini udah beres, selanjutnya apa yang akan terjadi? Yang pasti, kalau pandemi ini udah beres, kita akan lebih produktif dan lebih menikmati waktu kita saat di rumah. Kita akan terbiasa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena pandemi ini menyadarkan kita bahwa kebersihan dan kesehatan adalah hal yang paling utama. Selain itu, pada akhirnya kita akan lebih menghargai sebuah pertemuan dan sebuah pembicaraan. Dan yang paling penting, pandemi ini menyadarkan kita bahwa tempat teraman dan ternyaman untuk kembali pulang adalah rumah dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi mungkin ada banyak pergumulan yang akhirnya diakibatkan oleh suasana ini di tengah keluarga. Perekonomian di tengah keluarga jadi seret karena apa? Karena pandemi. Banyak usaha yang tumbang karena apa? Karena situasi pandemi. Keluarga tidak lagi harmonis mikirin tentang perekonomian, tentang belajar online dan lain sebagainya. Karena apa? Karena situasi pandemi, bukan? Dan akhirnya semuanya menjadi ragu-ragu akan penyertaan Allah yang sempurna yang dahulu kita pernah rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi semua peristiwa sebenarnya juga ada hikmahnya, bukan? Kita diingatkan untuk semakin menjaga kehidupan kita agar tetap bersih. Di dalam situasi apa? Situasi pandemi. Kita diingatkan untuk hidup sehat, gaya hidupnya sehat. Dalam situasi apa? Di situasi pandemi ini. Kita diingatkan untuk semakin menghargai pertemuan-pertemuan, keberadaan keluarga kita. Di dalam situasi apa? Situasi di mana kita di rumah saja dan kita diisolasi, gak bisa keluar kemana-mana. Di tengah pandemi ini. Bahkan firman Tuhan hari ini pun juga mengingatkan kita bahwa ada Allah yang tanpa batas itu mengenapi janjinya untuk menyertai kita. Menyertai kita di dalam situasi yang tidak menentu di tengah pandemi ini. Menyertai kita
Di dalam situasi di mana kita punya rencana di tahun ini tetapi tergeser begitu saja. Karena suasana pandemi ini. Nah sekarang, pantaskah kita menjadi ragu-ragu akan penyertaannya? Akan kasihnya yang dia sudah buktikan begitu agungnya dengan kelahirannya menjadi manusia. Bahkan apakah kita pantas hidup di tengah relasi yang rusak antara sesama, antara keluarga kita, orang tua dengan anak, suami, istri, menantu, mertua. Kita bertahan di dalam relasi yang begitu dingin, begitu rusak. Sementara Tuhan mengingatkan di tengah Natal yang berpandemi ini, untuk kita semakin menghargai akan keberadaan mereka. Saudara, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi agar Tuhan memulihkan keadaan ini. Kembali kita mempercayai akan firman Tuhan ini untuk mempersiapkan kita itu dilayakkan menyambut Natal di tahun ini. Kita meyakini bahwa Kristus lahir menggenapi rencana ilahi. Kristus lahir untuk menggenapi rencana ilahi. Agar kita mengimani betul kasih dan penyertaannya yang agung pada perjanjiannya yang menyelamatkan kita. Sebab tidak ada masalah yang lebih besar dibandingkan dengan dosa manusia. Dosa saja ia selesaikan, maut saja ia taklukkan. Masakan kita hidup melanjutkan kehidupan yang berpandemi ini di tengah pergumulan-pergumulan yang biasa yang kita hadapi di tengah pandemi ini. Ia tidak bersama-sama dengan kita. Ia sudah memberikan jaminan kekal. Kita boleh melihat kemuliaannya. Kita boleh melihat kemuliaannya yang besar, yaitu kelahirannya yang menjadi sama seperti manusia dan menyelamatkan kita. Ia pasti juga akan berjalan di depan kita, menyertai kita. Dan inilah bukti bahwa firman yang telah menjadi manusia itu peduli terhadap kehidupan kita. The majestic love, itulah kasih Allah yang agung kepada kita. Ia yang agung rela menjadi manusia, direndahkan untuk menggenapi janjinya bagi setiap kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Sementara kita berdoa secara pribadi, sebuah persembahan pujian, Oh Holy Night, akan mengiringi perenungan kita. Stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul fell its worth. A tree of hope, weary world rejoices, for young the blessed God, new and glorious one. Fall on your knees, oh, He
stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Only the world is seen in terror pining till He appears and the soul fell His word. And still of hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Bapak Ibu Saudara, panitia HRG meminta kita untuk mempersiapkan lilin yang kita bisa nyalakan di dalam ibadah ini. Mari kita ambil lilin itu lalu kita menyalakannya. Sembari kita mengingat akan kasih Tuhan yang agung, karyanya yang ajaib, yang Ia genapi melalui kelahirannya di kandang domba. Tuhan Yesus di malam yang kudus itu menyelamatkan dunia dari dosa. Mari kita pujikan pujian ini dengan menyalakan lilin yang sudah kita siapkan. Kita pujikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Pada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga bernyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu
Bapak Ibu Saudara, lilin yang ada di tangan kita, kita boleh matikan bersama. Meski lilin yang ada di tangan kita sudah mati, biarlah cahaya terang Kristus di dalam hati kita itu tetap menyala dan menerangi kehidupan kita. Kita disiapkan untuk boleh masuk di dalam momen Natalnya yang kudus. Di dalam momen yang indah ini, mari kita ambil kesempatan untuk saling berbicara dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Masih di dalam suasana yang kusyuk, kita boleh saling mengungkapkan kasih, kita boleh mengungkapkan harapan di Natal ini kepada anggota keluarga kita masing-masing. Atau bahkan permintaan maaf ketika kita tahu bahwa kita pernah mengecewakan orang tua kita, istri, suami, anak-anak, cucu kita, dan seluruh anggota keluarga yang ada bersama dengan kita saat ini. Pakai momen ini bukan hanya untuk meneguhkan dan mempersiapkan diri kita menyambut Natal, melainkan juga mengingat bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sudah menyertai dan mempedulikan kehidupan kita. Dia pun juga peduli terhadap pergumulan relasi yang ada di tengah keluarga kita. Dia pun juga rindu menyertai kehidupan relasi keluarga kita, memulihkan untuk menyongsong hari kelahirannya yang kudus dengan hati yang bersih, hati tanpa ganjalan, hati yang tulus dan ikhlas. Mari kita pakai momen ini untuk saling berbicara satu dengan yang lain. Saya memberikan waktu sekitar 15 menit ke depan untuk Bapak Ibu boleh saling sharing dan menguatkan, saling mengungkapkan kasih dan meminta maaf antara anggota keluarga.
Bapak Ibu Saudara, waktu 15 menit sudah berlalu. Mari kita akhiri ibadah persiapan Natal ini dengan sebuah iman yang selalu melihat harapan di tengah kelahiran Sang Mesias itu. Harapan yang pasti di dalam pergumulan kita. Harapan yang pasti di dalam ketidakpastian di masa pandemi ini. Harapan yang pasti di tengah keluarga kita. Sebab Sang Juru Selamat dunia itu sudah membuktikan kasih yang agung di dalam peristiwa firman menjadi manusia. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bersama Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan, terima kemuliaan yang besar. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam iman kami yang sedang kecil sekalipun, sedang lemah sekalipun, di dalam kondisi yang begitu buruk dan kacau, bahkan di dalam lembah kekelaman, maut yang mengintai kami, Engkau tetap menyertai kami. Bahkan kasih-Mu itu sudah Kau genapi melalui kelahiran Sang Mesias, penyelamatan Kristus yang agung, bahkan kemenangan-Mu itu menjadi jaminan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang siap menyambut kehadiran Tuhan. Kami menyiapkan diri kami untuk-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera kekal yang diberikan melalui penyelamatan Yesus Kristus, hingga penyertaan Roh Kudus, penyertaan-Nya yang sempurna, mengiringi kehidupan kami dari kekal hingga kekal. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Shalom saudara. Menimbang situasi dan kondisi penyebaran pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara dan Kota Manado, dan memperhatikan surat edaran tanggal 22 Desember 2020 dari Gubernur Sulawesi Utara
tentang pelaksanaan perayaan Hari Raya Natal tahun 2020 dan Pesta Pergantian Tahun Baru 2021 di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Memperhatikan surat pemberitahuan tanggal 22 Desember 2020 dari Badan Pekerja Sinode Gemim tentang pelaksanaan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Kami menyampaikan bahwa ibadah tatap muka di Gedung Gemim Kristus Manado untuk sementara ini ditutup sampai pemberitahuan selanjutnya. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah Natal Jemaat tanggal 25 Desember 2020 jam 7 dan jam 10 pagi. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 jam 10 dan jam 6 sore. Ibadah syukur tahun baru 1 Januari 2021 jam 10 pagi. Ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 dan tanggal 3 Januari 2021 jam 10 dan jam 6 sore. Namun, Bapak, Ibu, Saudara tetap dapat mengikuti ibadah-ibadah di hari dan jam-jam tersebut melalui kanal YouTube GKM Online atau Radio Sumber Kasih di FM 90.2 MHz. Marilah kita tetap berdoa agar pandemi ini segera dapat berakhir. Tuhan Yesus memberkati.